Halo, selamat datang di channel Ganesha Aksara. Jadi di sini kakak akan menjelaskan materi tentang hukum-hukum dasar kimia. Jadi nanti kita akan mempelajari 5 hukum dasar kimia, yaitu kita akan mulai dari yang pertama, yaitu adalah hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Ya, jadi kita sebut dia nanti sebagai hukumnya Lavoisier. Nah, hukum Lavoisier dia mengatakan bahwa dalam suatu reaksi kimia massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama dengan syarat. Nah, di sini nanti syaratnya dia harus dalam ruang tertutup. Ya, mengapa demikian? Karena dianggap nanti jika ada suatu reaksi kimia dia menghasilkan gas, agar gasnya itu tidak keluar, otomatis dia melakukan penelitian tersebut dalam ruang tertutup agar bisa gas tersebut masanya juga ditimbang. Ya, jadi kakak langsung aja nanti bagaimana caranya menjawab soal-soal. Yang pertama, kakak punya contoh soal sebanyak 530 gram logam merkuri. Berarti yang pertama itu kita buatkan dulu bahwa di sana ada logam merkuri. Merkuri itu sebanyak 530 gram. Direaksikan dengan 42,4 gram gas oksigen. Berarti ini tinggal ditambah kita dengan gas oksigen, yaitu sebanyak 42,4 gram. Ya, berarti ini tinggal kita jumlah. Nah, menghasilkan, berarti kita gunakan tanda panah. Menghasilkan merkuri oksida. Berarti di sini ada merkuri oksida. Itu katanya menghasilkan sebanyak berapa gitu ya. Berarti sesuai dengan hukum yang tadi bahwa massa sebelum reaksi itu sama dengan massa sesudah reaksi. Berarti tinggal kalian jumlah aja. Berarti di sini kita mendapatkan massa merkuri oksidanya sebanyak 572,4 gram. Ya, tinggal kalian jumlah aja karena massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Kemudian soal yang nomor 2, dia bilang sebanyak 20 gram serbuk belerang. Berarti yang soal nomor 2 yaitu adalah sebanyak 20 gram ya, serbuk belerang, lambangnya S. Berarti di sini ada 20 gram serbuk belerang. Itu direaksikan, berarti ditambah dengan gas oksigen ya. Gas oksigen itu lambangnya O2. Menghasilkan gas belerang trioksida. Berarti tanda panah belerang trioksida itu adalah SO3 sesuai tata nama senyawa kimia sebanyak 44 gram. Dia bilang di sini 44 gram. Nah, berapakah massa gas oksigen yang bereaksi? Berarti kita perumpamaan aja bahwa massa oksigen itu sebagai X. Berarti massa sebelum, berarti kita jumlah massa sebelum sama dengan itu massa sesudah reaksi. Berarti kalau kita pindah ruas, 20-nya ini kita bawa ke ruas kanan, karena dia tanpa variabel, yang variabelnya kita taruh di ruas kiri. Jadilah kita mendapatkan X-nya itu sama dengan, berarti 44 gram tinggal dikurangi sama 20 gram. Ini hasilnya adalah 24 gram. Ya, 24 gram. Berarti kita mendapatkan massa oksigen yang bereaksi adalah sebanyak 24 gram. Ya. Kemudian soal yang ketiga. Nah, kakak di sini memiliki soal yang lebih kompleks ya, lebih sulit sedikit. Sebanyak 600 kilo 600 kilo natrium nitrat dan kalium klorida. Berarti yang pertama, kalian wajib membuat yang namanya rumus kimianya terlebih dahulu atau rumus molekulnya. Yang nomor 3, dia bilang natrium nitrat. Natrium itu Na, nitrat itu adalah NO3. Dan kalium klorida, berarti KCl. Ini dia katanya nanti menghasilkan natrium klorida dan kalium nitrat. Ya, berarti di sini kita mendapatkan natrium klorida itu NaCl. Dan yang lagi satunya adalah kalium nitrat, berarti KNO3. Sudah? Dia bilang awalnya itu adalah 600 kilo. Berarti 600 kilo ini merupakan penjumlahan atau penggabungan dari natrium nitrat dengan kalium kloridanya. Berarti ini nanti itu sebanyak 600 kilogram. Nah, kemudian katanya dihasilkan natrium klorida sebanyak 280. Yang namanya natrium klorida adalah NaCl. Ini katanya sebanyak 280 kg.
Berapakah massa kalium nitrat yang dihasilkan? Berarti KNO3 yang ditanya. Berarti ini kita perumpamaan sebagai X. Sama seperti tadi, massa sebelum reaksi atau sebelah kiri tanda panah itu sama dengan massa sesudah reaksi atau massa yang ada di sebelah kanan tanda panah. Jadi ini kita perumpamaan sama dengan, berarti ini di jumlah. Ya, kalau kita pindah ruas, ini ke ruas kiri, berarti otomatis dia menjadi 600 tinggal dikurangi 280 itu sama dengan X. Berarti 600 dikurangi 280 kita mendapatkan hasilnya adalah 320 gram. Ini sama dengan X. Berarti kita mendapatkan adalah massa dari kalium nitrat atau KNO3 itu sebanyak 320 gram. Mungkin ini merupakan dasar untuk ke hukum-hukum berikutnya, karena ini merupakan hukum yang paling sederhana, yaitu hukum yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Oke, jadi kita akan ketemu nanti lagi di hukum yang kedua, yaitu adalah hukumnya Proust. Sampai jumpa.